Iya, pihak lawan nggak gentle. Kenapa saya bilang nggak gentle? Simple bener kata Bang Refli. Analoginya begini Bang. Kita lagi naik mobil, terus kita ngelanggar lampu lalu lintas, ditanya SIM sama polisi nih. SIM mana? Tunjukin foto lagi di Samsat. Nggak nyambung. Hah? Iya. SIM mana? Oh, saya pernah ke Samsat. Telepon orang Samsat coba. Saya pernah ke sana. Ini fotonya. Samsatnya bikin konferensi pers. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gua mau ngajarin, kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gua kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gua ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys, dibelah jadi 2. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Alhamdulillah malam ini sudah hadir di tengah kita Babe Aldo. Beh, ini kan juga lama membahas soal ijazah Presiden Jokowi. Bahkan saya lihat salah satu kontennya saat Presiden disebutkan bahasa Inggrisnya bagus tuh oleh gurunya kan. Terus Babe malah membuat satu respon terhadap ya bahasa Inggris sang Presiden begitu, dan kemudian mempersoalkan banyak hal terkait ini lulusan UGM loh, UGM. Tapi di sebelah Babe ini juga lulusan UGM, tapi asli kalau ini. Saya tidak perlu minta ijazahnya beliau. Baik, sebelum ke Bang Egy Sujana, bagaimana pandangan opini publik terkait kasus yang menimpa Gus Dur yang tiba-tiba ditangkap dengan tuduhan penistaan agama terkait konten mubahalahnya, yang kita ketahui ini tidak mungkin bisa dipisahkan dengan kasus ijazah palsu yang sedang digugat sebelumnya oleh Bambang Trimulyono, karena saat itu mubahalah yang dilakukan oleh Gus Dur itu adalah membimbing, bukan Gus Durnya yang melakukan mubahalah, membimbing Bambang Tri bermubahalah terkait ijazah yang ditulis oleh Bambang Tri di buku Jokowi Undercover bahwa ijazah saudara Joko Widodo adalah palsu baik SD, SMP juga SMA. Untuk memperoleh keyakinan itulah kemudian Gus Nur meminta kepada Bambang Trimulyono kalau memang benar apa yang ditulisnya, ayo berani mubahalah atau tidak. Nah ternyata Bambang Trimulyono siap bermubahalah, dan itu yang kemudian dijadikan objek perkara kasus penistaan agama. Kepada Babe Aldo kami persilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi ahli syafa'ah wa ali ahli al-karamah. Ma ba'du, alhamdulillah. Ini sebenarnya saya nggak pantas banget ini ngebahas ini, karena di samping-samping saya ini adalah pakar-pakar hukum yang luar biasa. Ya, jadi memang alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau yang di samping saya ini umur panjang, sehat walafiat,
beliau ini adalah dosen pembimbing saya, walaupun secara langsung dan tidak langsung. Saya banyak belajar dari Bang Refli Harun, Bang Egy Sujana, Bang Ahmad, dari beberapa pernyataan-pernyataannya bagaimana bisa menyatakan sesuatu itu tidak ada deliknya dan apa itu delik. Dan Bang Egy Sujana juga legal standing itu luar biasa itu Bang. Ya, tragedi legal standing itu keren banget itu Bang. Dari situ juga saya belajar. Malum saya lulusan SMA Bang, tapi saya nggak ngaku lulusan UGM juga, nggak, emang lulusan SMA. Itu nggak perlu ngaku lulusan UGM gitu kan. Tapi pernah kuliah. Pernah, walaupun DO Bang. Ya, jadi Jujur, masih bisa nyalon presiden kan minimal SMA. Naudzubillah min dzalik. Iya, enggak. Iya, naudzubillah. DO itu kualifikasi bukan karena bodoh. DO itu karena memang nggak mau kuliah. Bukan, mukul dosen waktu itu Bang. Iya, karena rasis sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Jadi menurut pendapat saya yang awam ini Bang, bahwasanya kejadian Tadi ujaran kebencian berbasis sara benar tuh tadi. yang mana Bang? Kalau yang tadi yang rasis tadi. Iya, rasis itu tadi. Iya. Iya. Jadi kalau melihat peristiwanya Gus Nur dari awal kemunculan Bambang Tri yang undercover 2, ya itu saya melihat sebagai reaktor ya, saya mereaksi orang berbicara ini berani di media seperti ini. Ini orang bukan orang gila yang pertama. Ya. Kenapa saya bilang ODGJ ya? Karena gila itu bisa, sebetulnya gila itu bisa jadi pujian juga kok. Ya, kalau umpamanya kita nonton pertandingan bola terus ada orang bikin gol dari tendangan jarak jauh, gila nih. Ya kan, kata-kata gila itu perlu definisi lebih mestinya. Ya, karena gila itu bagi saya hanyalah sebutan orang-orang minoritas, orang-orang mayoritas kepada orang minoritas, karena belum tentu orang yang mayoritas memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh si minoritas. Dan nggak sedikit orang-orang yang di zaman hidupnya itu disebut gila, ternyata di masa depan termasuk orang-orang yang hebat. Contoh Nabi Nuh alaihissalam dikatakan gila bangun kapal di atas gunung. Nabi Musa alaihissalam dikatakan gila di saat dia berani menasihati Fir'aun. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan gila sampai dibantu sama Allah, dibela sama Allah. Wa ma sahibaka bimajnun. Tidaklah temanmu ini majnun, gila. Enggak, Nabi Muhammad enggak gila. Hanya saja orang-orang tidak memahami itu. Dan kalau saya ngelihat Pak Bambang Tri enggak gila, karena dia berbicara sistematis, runut. Dan dia hafal loh nama-nama itu. Dan dia enggak podcast cuma sama Gus Nur. Banyak dia podcast. Dan nama-nama itu saya perhatikan dia tiap nyebut nggak kepleset satu nama. Benar, artinya yang disampaikan oleh Bambang Tri ini layak diujikan di pengadilan. Sangat layak. Sayangnya pihak lawan itu minta maaf nih. Saya ngelihatnya Bang Egy nggak gentle gitu. Iya. Pihak lawan. Iya, pihak lawan nggak gentle. Kenapa saya bilang nggak gentle? Simple benar kata Bang Refli. Analoginya begini Bang. Kita lagi naik mobil, terus kita ngelanggar lampu lalu lintas, ditanya SIM sama polisi nih. SIM mana? Tunjukin foto lagi di Samsat. Nggak nyambung. Hah? Iya. SIM mana? Oh, saya pernah ke Samsat. Telepon orang Samsat coba. Saya pernah ke sana. Ini fotonya. Samsatnya bikin konferensi pers. Loh, yang ditanya SIM Bapak, nggak usah ribet. Iya, tinggal nunjukin. Atau mungkin dia mau masuk satu ruangan yang perlu KTP. Ditanya, KTP mana? Saya pernah ke Dukcapil. Tuh teman-teman saya di Dukcapil pernah tuh. Loh, Bapak ini diminta KTP, mana KTP? Nah, makanya saya sekarang mau nyoba tuh Bang Egy. Saya waktu ngurus SIM, saya mau foto-foto, saya nggak mau bawa SIM-nya. Iya, jadi kalau umpamanya ditanya sama Pak Polisi apakah saya punya SIM, saya tunjukin fotonya aja. Waktu pernah ngurus SIM. Loh, kalau saya sampai ditahan perkara itu, saya akan bilang, loh presiden saya begitu. Kan presiden itu pemimpin. Dalam Islam, Pak Jokowi Islam, saya Islam. Pemimpin itu imam. Imam itu contoh paling utamanya waktu sholat. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Imam ruku, makmum ruku. Imam salam, makmum salam. Kita nggak boleh mendahului imam, batal jadi makmum.
Jadi saya mau jadi makmumnya Pak Jokowi deh masalah itu. Jadi semua surat-surat saya tunjukin foto-fotonya aja. Teman-teman saya pernah. Dan buat apa juga ya? Nah itu logika saya. Logika berpikir saya. Mau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima nggak apa-apa. Ini biar rada cerdas dikit, rada jauh. Tadi boleh ngopi dulu ya Bang? Ya, saya kalau nggak kena kopi rada nggak pesen, ya Allah. Coba pesen ya kan? Itu nomor WA-nya ada kok di video itu. Alhamdulillah. Baik. Nah, terkait dengan apa yang terjadi ditahannya dengan Pak Bambang Tri dengan Gus Nur, itu walaupun dikatakan oleh pihak-pihak itu ini nggak ada hubungannya sama ijazah. Ya Allah. Ini kita mau percaya susah gitu. Iya. Gimana kita? Kepercayaan ini kan belum ada pasalnya ya. Belum ada memang. Nggak percaya pidana gitu ada pasalnya nggak sekarang? Belum ya? Maaf Pak, kami nggak percaya itu nggak ada hubungan. Ada. Udahlah, ada. Mubahalah udah berapa kali. Bahkan Habibana Rizik, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, yang pernah ditahan 4 tahun, divonis 4 tahun hanya karena bilang saya baik-baik saja, itu pernah mubahalah. Tapi nggak ditahan karena mubahalanya, karena baik-baik sajanya. Gus Nur pernah mubahalah sebelumnya. Nah, cuman jujur saya pernah lihat potongan video. Ada Gus Nur, ada Bambang Tri. Ada kalimat Gus Nur yang keluar seperti ini Bang Egy. Tidak percaya Bambang Tri berarti tidak percaya Al-Quran. Mungkin kalau menurut pendapat saya pribadi, itu mestinya nggak dilihat di konteks kalimat itu aja mestinya. Di konteks keseluruhan dari acara Mubahalah podcast itu. Karena kalau dipotong di situ, nah itu bisa jadi salah. Karena Bambang Tri memang bukan Al-Quran. Ya. Mungkin kalimat yang benarnya tidak percaya Mubahalah Bambang Tri maka tidak percaya ajaran Al-Quran. Nah, tapi kalau itu dipotong itu kayaknya maksa banget karena kita tahu itu acara full. Ya, Gus Nur berucap seperti itu maksudnya ya Mubahalah itu. Dan ini kalau pihak itu mengatakan ini nggak ada hubungannya sama ijazah. Ijazahnya sampai hari ini nggak keluar, Bambang Trinya ditahan. Dan kasus ini luar biasa viral. Sudahlah, akhirnya rakyat makin tahu. Rakyat makin tahu, apalagi tadi Bang Egy saya dapat video. Katanya kalau salaman sama Joe Biden begini. Videonya keluar begini, Bang. Jadi kan akhirnya kesian sama beliau gitu. Tolonglah orang-orang yang berada di pihak beliau. Tolong kesihani beliau. Jangan lagi dijadikan tameng kalian untuk merebut kenikmatan sesaat kalau gue bilang. Ya, udah banyak bukti. Negara ini negara hukum. Jangan sampai gara-gara mubahalah yang seperti ini rakyat makin antipati. Di tengah aparat penegak hukum sekarang tingkat kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum ini minus loh. Minus. Saya di konten itu Bang Refli satu hari bisa sampai 2 oknum, 3 oknum. Serius. Dari mulai tingkat pangkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Aparat penegak hukum. Ini dari proses perekrutan udah salah berarti. Ya, gimana mau menegakkan hukum kalau aparat penegaknya hukum nggak paham hukum gitu. Bahkan menjadi pelanggar hukum. Kalau mungkin diperbandingkan pelanggar hukum dari pihak aparat sama pelanggar hukum dari pihak rakyat, jumlahnya mungkin seimbang. Padahal jumlah penduduk sama jumlah aparat banyakkan jumlah penduduk. Tapi angka kriminalitas dalam presentasi lebih banyak di aparat kayaknya. Karena kriminalitas yang dilakukan oleh rakyat bisa mengajak aparat untuk melakukan kriminal juga. Contohnya, kalau saya, ini contoh. Salah ngomong di sini selesai gue ini. Ini libidik semua, babel lagi. Nggak ada SH-nya, nggak ada apa. Bang Egy bantuin saya kalau kalian kepleset. Ya, ngopi dulu Bang. Aman. Kalau negara demokrasi itu nggak seharusnya tidak ada orang yang ditangkap, dikriminalkan karena bicara.
Karena bicara. Nah, mestinya Bang, cuman kan masalahnya kita ini kan Harusnya, saya kan sambil berdoa. Amin. ya, jadi maksud saya kalau rakyat melakukan kriminal itu bisa mengajak aparat untuk melakukan kriminalitas. Ini contoh nih, saya melakukan pelanggaran hukum, umpamanya nggak usah jauh-jauh, melanggar hukum lalu lintas saja, saya bisa ngatur aparat itu. Udah Pak, damai aja daripada ngurus. Saya melakukan kriminal dan mengajak aparat untuk melakukan kriminal, aparatnya ikut-ikut. Itu kalau jumlah kecil. Terus kalau 303 tikoti, terus kalau narkoba, terus kalau tambah ini, kami berharap dengan adanya ini tolonglah khusus buat Pak Listio Sigit, tolong bersihkan polisi institusi Polri dari kepentingan politik. Kami melihatnya negara ini hukum agak gimana Bang, karena di situ ada kepentingan politik. Jadi mempolitisasi, kami duga ada politisasi aparat kepolisian. Sehingga aparat kepolisian itu bertindak hukumnya itu ya begini. Pasal-pasal ini hanya tajam kepada pihak oposisi. Sampai hari ini Bang Egy, saya sudah melaporkan kribo. Belum ada proses. Iya, sampai sekarang. Padahal itu kalau yang diduga bukan yang kribo yang itu beda lagi Bang, itu kribonya. Kalau yang itu lucu Bang, kalau yang ini ngeselin. Kopi gue mendadak pahit barusan. Jadi dari pertemuan ini kita berharap insya Allah mudah-mudahan rakyat Indonesia jadi makin sadar. Karena pesan buat semua nih, termasuk diri saya, stop bohong sudah, stop bohong. Udah jangan bohong lagi. Kalau kalian nggak mau membuka kebohongan kalian, demi Allah, Allah akan punya caranya untuk membongkar itu semuanya. Itu aja dari saya Bang, minta maaf kalau ada salah. Insya Allah Indonesia bisa lepas dari segala macam bentuk kebohongan dan penindasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal